Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sudah mentakdirkan kita pada kesempatan malam hari ini untuk bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan duduk di majelis ilmu ini, yang mana kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebab masuknya kita ke dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum jami'an, wa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bisa duduknya kita di majelis ilmu ini pasti dan yakinlah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah taufik, ada juga hidayah irsyad. Adapun hidayah irsyad, setiap orang bisa memilikinya. Kita mengajak orang lain kepada kebaikan, itu adalah hidayah irsyad. Para nabi mendakwahkan umatnya, kaumnya, itu adalah hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik, mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa banyak orang yang terkadang terhalang dari ketaatan, terhalang dari kebaikan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkehendak memberikan hidayah taufik bagi orang tersebut. Alhamdulillah, di kesempatan malam minggu yang cerah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk menyibukkan diri kita di waktu ini untuk duduk di majelis ilmu. Pasti ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hadis yang sama-sama kita sering dengar, hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaki bagi orang tersebut kebaikan, niscaya Allah jadikan orang itu paham untuk masalah agama. Berarti apa? Antonimnya atau sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak ingin kebaikan bagi orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak jadikan orang itu paham dalam masalah agama. Sekarang kita duduk di majelis ilmu, berarti sangat-sangat kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang inginkan kebaikan untuk kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi wassalam, terutama perjalanan Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu. Di setiap hari Jumat atau setiap malam Jumat, insya Allah kita sering membaca surat Al-Kahfi. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita sudah menghafal surat Al-Kahfi ini. Sering kita baca, sering kita ulang-ulang, sering kita ngelewatin ayat tentang kisahnya Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi wassalam. Tapi di antara yang penting dalam Al-Quran ini bukan sekedar kita membacanya, tetapi kita mentadaburi ayat-ayatnya, mentadaburi apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firmannya. Sebelum kita memulai, bagi yang punya mushaf Al-Quran ataupun yang punya aplikasi HP, bisa dibuka surat Al-Kahfi, itu di ayat, mulai dari ayat yang ke-50, ayat yang ke-60 ya. Ayat yang ke-60. Kalau di mushaf yang standar Madinah, halaman 300. Pas halaman 300. Ya, bisa dibuka, halaman 300, surat Al-Kahfi, ayat yang ke-60. Di surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu, bertemu dengan Nabi Khidir. Kisahnya memang sering kita dengar ya, dari kecil mungkin sering kita dengar. Tapi penting kita mentadaburi setiap ayat dan apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam surat Al-Kahfi, Nabi SAW juga menceritakan kisah yang sama, yang lebih detail mengenai kisah perjuangan menuntut ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Pada suatu ketika, yaitu Sa'id ibn Jubair mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa ada orang yang namanya Nauf al-Bikali. Jadi Sa'id bin Jubair, ya, seorang tabi'in, dia menemui sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk sahabat Nabi yang paling jago, paling paham, paling ngerti ilmu tafsir. Maka Sa'id bin Jubair ini mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, saya pernah dengar informasi dari Nauf al-Bikali bahwa Nabi Musa atau Musa ya, yang menjadi nabinya Bani Israel itu beda dengan Musa yang belajar sama Nabi Khidir. Maka spontan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, gak benar, ini Nauf al-Bikali ini bohong, dusta. Nabi Musa yang belajar sama Nabi Khidir dan Nabi Musa yang mana adalah nabi utamanya Bani Israel, yaitu itu juga. Maka diceritakanlah kisah yang didengar Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Ada satu hari, nah ini yang menceritakan Rasulullah SAW ya. Jadi di hadis Bukhari Muslim ini memperjelas tafsir surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat yang ke-60. Nabi SAW menceritakan suatu hari Nabi Musa berkhutbah di hadapan kaumnya Bani Israel. Dan khutbahnya Masya Allah Tabarakallah, benar-benar menyentuh. Khutbahnya bikin Bani Israel ini hatinya bergetar. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi sampai mereka menangis saking tersentuhnya dengan khutbahnya Nabi Musa. Maka setelah itu spontan ada salah satu orang dari Bani Israel karena saking tersentuhnya, saking takjubnya, saking kagumnya dengan khutbahnya Nabi Musa, dia nanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada enggak di muka bumi ini orang yang lebih ngerti, lebih tahu, lebih berilmu daripada engkau? Maka Nabi Musa menjawab, enggak ada. Karena ditanya, siapa orang yang paling paham di muka bumi ini, yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, saya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu bahwa ketika Nabi Musa ditanya hal yang demikian dan menjawab saya, ini enggak ada perasaan sombong, enggak ada perasaan ujub, enggak ada perasaan takabur dalam diri Nabi Musa, enggak. Karena Nabi Musa tahu beliau adalah seorang nabi. Dan ketika itu yang hidup di zamannya, maka Nabi Musa juga tahu belum ada Nabi Muhammad SAW, karena kita sama-sama tahu Nabi Muhammad adalah nabi terbaik. Akan tapi ketika itu yang ada hanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengira beliaulah yang paling tahu. Maka sekedar jawaban dari pertanyaan yang muncul, beliau menjawab, saya yang paling tahu. Akan tetapi para ulama menjelaskan hal ini enggak pantas, kurang cocok dikatakan oleh seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Bentuk teguran Allah adalah dengan memberitahu Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pandai, lebih pintar, lebih berilmu daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ini, yang disayangkan adalah Nabi Musa tidak menjandarkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pas ditanya siapa yang paling berilmu, Allahu a'lam, harusnya jawab Allah yang paling berilmu. Allah yang paling tahu segala sesuatu. Namanya manusia sepintar apapun, secerdas apapun pasti pengetahuannya terbatas. Enggak tahu semua ilmu. Maka ketika itu karena Nabi Musa bilangnya saya, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan menyuruh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Karena ada orang yang lebih tahu, lebih berilmu dari Nabi Musa. Kemudian yang perlu kita ketahui, maksudnya di sini lebih berilmu Nabi Khidir adalah enggak semuanya secara mutlak Nabi Khidir lebih jago, lebih pintar, lebih alim daripada Nabi Musa. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Khidir tahu beberapa ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun mengetahui beberapa ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka persis ya, kalau sekarang misalkan ada profesor di bidang teknik mesin sama profesor di bidang bedah. Ya dua-duanya profesor, tapi ahli di bidangnya masing-masing. Gak semuanya tahu bidang yang lainnya. Dia jago ya di bidang itu. Bidang yang lain belum tentu dia menguasai. Maka begitu pula dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Gak semuanya tahu segala sesuatu, gak mutlak juga Nabi Khidir lebih pandai daripada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang jadi catatan kita, yang jadi perhatian kita bagaimana perjuangan Nabi Musa dalam menuntut ilmu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya di sini dengan mengatakan wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Di ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan ingatlah ketika Musa berkata kepada asistennya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut dan aku akan berjalan terus sampai Huquba. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata Huquba di sini. Nabi Musa, bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan begitu Nabi Musa dapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat menuntut ilmunya, fitrah untuk menuntut ilmunya Nabi Musa benar-benar muncul. Maka Nabi Musa mengatakan, wa kaifa li bihi. Ya Allah, gimana caranya biar saya ketemu sama orang ini? Biar saya bisa sampai ketemu, belajar, nuntut ilmu sama Nabi Khidir alaihissalam. Gak mengatakan dengan sombongnya, oh ternyata ada ya orang yang lebih pintar dari saya. Enggak. Nabi Musa tawadhu. Nabi Musa langsung bilang, wa kaifa li bihi. Gimana caranya saya pengen ketemu sama orang ini ya Allah. Ini semangatnya Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Dan para ulama, perlu kita ketahui, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama manapun bahwa Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa salah satu dari 5 rasul yang ulul azmi. Siapa ya rasul ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak rasul ulul azmi ini adalah termasuk 5 rasul terbaik. Yang paling baik, yang paling afdal dibandingkan rasul-rasul lainnya. Maka Nabi Musa jelas lebih afdal, lebih utama, lebih tinggi derajat dan kedudukannya dibandingkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Akan tetapi ini sekali lagi bentuk tawaduknya Nabi Musa. Gak jadi penghalang. Beliau tahu, Nabi Musa tahu bahwa beliau secara kedudukan kenabian lebih afdal daripada Nabi Khidir. Tapi gak gengsi, gak malu, gak segan. Mau belajar, duduk untuk cari ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Makanya beliau mengatakan, wa kaifa li bihi. Gimana caranya saya biar bisa ketemu sama orang ini, sama Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di ayat yang ke-60 surat Al-Kahf ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir. Dan clue-nya atau ancang-ancang, aba-aba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah suruh bawa ikan di keranjang. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ikan ini sudah mati. Ikan ini sudah mati. Yang nantinya dengan izin Allah akan hidup kembali, akan ditiupkan ruh. Suruh bawa ikan di keranjang. Nantinya di mana ikan itu lepas, disitulah Nabi Musa akan ketemu sama Nabi Khidir. Aba-abanya dari Allah cuma satu. Suruh bawa ikan di keranjang. Kalau ikan itu nanti lepas, hilang, ada lagi nyawanya, maka disitulah sekitaran situ akan ketemu sama Nabi Khidir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini bentuk taatnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau benar-benar mindsetnya di otak beliau alaihissalam, sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah. Gak banyak nawar, gak banyak protes. Dikasih tahu clue-nya tadi, ikan dimasukin keranjang, di mana ikannya lepas, ikannya ada nyawa lagi, di situ ketemu Nabi Khidir. Gak ada aba-aba lain, gak ada alamat lain di mana tempat letaknya Nabi Khidir. Kalau sekarang kita misalkan ditanya mau ke Tugu misalkan, oh nanti dari sini lurus, nanti belok kiri, habis itu lurus lagi misalkan. Nanti ada pom bensin, tetap lurus lagi, di situ Tugu. Jelas, belok kiri, belok kanan, ada pom bensin, mungkin ada Indomaret, ada Alfamart, ada aba-aba yang jelas. Ini gak ada, cuman ikan dimasukin keranjang, di mana ikan itu nanti hidup lagi, menghilang, maka disitulah Nabi Khidir akan bertemu dengan Nabi Musa. Tapi bentuk sami'na wa ata'nya Nabi Musa, ya udah, oh iya, gak banyak protes, gak banyak
nanya yang macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala ketika ada perintah tersebut. Maka ini adalah harusnya mental seorang muslim ya. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak banyak protes, enggak banyak nawar. Oh, sami'na wa ata'na. Contoh yang real yaitu kisah yang berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW tentang pengharaman khamr, minuman keras. Orang-orang Arab terdahulu udah biasa banget khamr itu jadi minum keseharian mereka. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam mereka minum khamr. Dan di awal-awal keislaman khamr itu halal, miras itu halal dulu ya. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa khamr itu ada manfaatnya, akan tetapi madharatnya lebih besar. Kemudian tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dan kalian dalam kondisi mabuk. Berarti apa? Kalau antara habis sholat zuhur ke sholat asar minum khamr boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dekat waktunya. Habis asar ke maghrib boleh minum khamr? Nggak boleh. Kenapa? Dekat waktunya. Habis maghrib ke isya boleh minum khamr? Nggak boleh. Kenapa? Dekat waktunya. Habis isya sampai subuh boleh minum khamr? Boleh. Habis subuh sampai ke zuhur boleh minum khamr? Boleh. Dulu ya, dulu. Jangan salah paham. Oh ini kajiannya bilang khamr boleh, yang penting habis isya atau habis subuh. Jangan. Dulu boleh, dulu. Kenapa? Karena waktunya panjang. Kemudian di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr sampai hari kiamat, enggak boleh. Maka ketika para sahabat tahu surat Al-Maidah tentang pengharaman khamr untuk selamanya itu turun, disebutkan dalam beberapa riwayat mereka sampai numpahin khamr-khamr yang ada di kendi-kendi rumah mereka. Karena udah biasa banget setiap hari mereka minum khamr. Sampai disebutkan Madinah banjir sama khamr. Ini saking banyaknya khamr dan semuanya ditumpahin begitu aja. Ini apa? Mental para sahabat, sami'na wa ata'na. Gak banyak protes. Oh ini perintah Allah. Oke. Laksanakan. Gak banyak protes. Para sahabat wanita, begitu ayat hijab turun surat Al-Ahzab ayat 59. Gak ada perasaan, oh, gimana ya Rasulullah, ini di Arab panas, suhunya 48 derajat, 50 derajat. Apalagi zaman dulu belum ada AC. Gak banyak protes. Sami'na wa ata'na. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, perempuan-perempuan yang gak punya kerudung ngambil hordeng rumahnya, keluar pakai hordeng. Saking apa? Sami'na wa ata'na. Udah, ini perintah Allah, perintah Rasul, udah. Laksanakan. Gak banyak protes, gak banyak nanya ini itu, gak banyak tawar-menawar. Maka begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikasih tadi petunjuknya bawa ikan, nanti ikannya hilang, secara akal gak masuk akal. Secara logika gak masuk logika. Gimana masa ikan bukan lurus, belok kanan, belok kiri, nanti ketemu di mana? Enggak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang dikatakan Nabi Musa di ayat yang ke-60 ini. Beliau tadi mengatakan akan berjalan au amdiya hukuba. Hukuba dalam bahasa Arab ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memaknai hukuba itu 1 tahun. Ada yang memaknai bertahun-tahun. Bahkan sebagian ulama ada yang memaknai hukuba artinya 70 tahun. Ada juga yang memaknai 80 tahun. Ini bagaimana semangat perjuangan menuntut ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Dan padahal beliau udah diutus menjadi seorang nabi. Dan beliau manusia terbaik yang ada di saat itu. Tapi beliau mengatakan untuk menuntut ilmu, au amdiya hukuba, biarin saya mau jalan bertahun-tahun juga. Minimalnya tadi dari perbedaan pendapat ada yang mengatakan 1 tahun. Bahkan ada yang sampai 80 tahun. Rela biarin saya jalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun demi menuntut ilmu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan 2 laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Musa ketika dapat perintah dari Allah tadi udah mendapatkan clue-nya tadi untuk bawa ikan di dalam keranjang, beliau pergi dengan asistennya. Siapa asistennya tersebut?
Asistennya bernama Yusha ibn Nun. Bernama Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun suatu waktu nanti sepeninggalnya Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi salah seorang nabi. Yusha bin Nun adalah seorang nabi yang mana di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Yusha bin Nun, Allah tahan matahari untuk tidak tenggelam pada ketika itu. Jadi secara umum ketika itu urfnya atau kebiasaan yang dipahami masyarakat ketika itu, kalau berperang itu batas finish waktunya udah pas tenggelam matahari. Kalau belum tenggelam matahari ya masih bisa lanjut menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau udah tenggelam matahari maka di stop. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis yang Hasan, Nabi SAW juga menyebutkan tidak pernah matahari ini ditahan untuk tenggelam kecuali untuk Yusha bin Nun. Karena Yusha bin Nun waktu itu pernah berjihad, kemudian waktunya udah mepet untuk terbenam matahari, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mataharinya tertahan sehingga selesai jihadnya dan memenangkan jihad ketika itu, baru setelah itu matahari tenggelam. Nabi Musa alaihissalam mengangkat Yusha bin Nun menjadi asistennya tadi. Dan ini kata para ulama di antara faedahnya adalah bolehnya kita ngangkat asisten, kita punya pembantu, punya yang membantu kita, tapi harusnya idealnya kita ngambil yang cekatan ya, yang pinter, yang cerdas. Bagaimana Nabi Musa menjadikan asistennya itu Yusha bin Nun, orang yang cerdas, yang cekatan, yang baik, yang amanah. Kemudian Nabi Musa berjalanlah dengan Yusha bin Nun tadi. Sampai mereka pas jalan dengan izin Allah gak ngerasa capek sama sekali. Terus jalan. Bahkan disebutkan dalam beberapa kisah riwayat, Nabi Musa kita tahu ya pernah menemui Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Disebutkan selama 40 hari ini dengan izin Allah Nabi Musa gak ngerasa lapar sama sekali. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dalam artian apa? Kita tahu sama-sama kekuatan fisiknya Nabi Musa. Nabi Musa memiliki atau mempunyai fisik yang kuat, yang Masya Allah. Kita tahu sekali mukul orang bisa sampai meninggal orang tersebut. Maka Nabi Musa ketika berjalan dengan Yusha bin Nun terus jalan gak sampai capek. Tapi satu waktu akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun bersandarlah di satu batu di tepi pantai. Kemudian mereka berdua tidur. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa yang tidur ketika itu Nabi Musa, kemudian Yusha bin Nun masih dalam kondisi sudah terbangun. Maka Yusha bin Nun melihat ikan tersebut keluar dari keranjang tadi. Kemudian ikan tadi begitu melompat ke arah laut, lautannya ini yang bekas ikan jalan itu ada jejaknya, ada bekasnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa sampai jejaknya itu kayak membeku. Jadi ibaratnya air laut yang harusnya cair tapi jadi membeku untuk bekas ikan lewat tadi. Ini bukan cerita khayalan, yang cerita Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Yang nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan mukjizat kebesarannya, apalagi terhadap para nabinya. Yusha bin Nun ketika itu mau ngebangunin Nabi Musa, tapi karena merasa nggak enak, udahlah biarin nanti Nabi Musa yang bangun dengan sendirinya. Akhirnya ketika Nabi Musa bangun, Yusha bin Nun berjalan bersama Nabi Musa dan lupa, nggak cerita bahwa ikannya udah nggak ada. Berjalan dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi Musa dan Yusha bin Nun capek, baru merasa lelah. Sebelumnya tadi kita katakan Nabi Musa dan Yusha bin Nun pas jalan, sebelum ikan itu lompat masih kuat-kuat aja, masih seger-seger aja. Begitu ikan itu lompat, tadi Yusha bin Nun lupa. Makanya disebutin di sini nasyahutahuma, lupa tentang ikannya tadi. Begitu bangun tadi Nabi Musa, akhirnya langsung jalan lagi. Begitu jalan, baru Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan mereka berdua capek. Pas capek, baru Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba.
Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Nabi Musa sendiri yang mengatakan, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita udah capek, istirahat dulu lah, istirahat. Maka ketika istirahat, Nabi Musa minta makanannya, mana makan siang kita? Pas makan siangnya mau dikeluarin, di keranjang, Yusha bin Nun baru ingat, yo iya, tadi ikannya udah gak ada. Mau cerita, lupa. Maka ketika berhenti itu, ketika mereka berdua merasa capek, merasa lelah, baru Yusha bin Nun keingatan. Kata para ulama, ya, ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka berdua. Dikasih rasa capek biar istirahat. Pas istirahat mereka ditakdirkan lapar, mereka makan, pas mau makan jadi ingat. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala enggak takdirkan mereka capek terus aja berjalan. Maka ketika udah terus berjalan, yang namanya udah kelewatan ya, udah ke Belandang, mau balik laginya jauh lagi, repot lagi. Maka sebelum terlalu jauh kelewatannya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka capek, kemudian mereka makan. Dan Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana. Mana makan siang kita? Ini para ulama menjelaskan bagaimana adabnya Nabi Musa, bagaimana perlakuan Nabi Musa terhadap asistennya. Atina ghada'ana. Mana makan siang kita? Ini menunjukkan makan siangnya Nabi Musa sama makan siang asistennya Yusha bin Nun sama. Maka faedahnya kata para ulama, sudah seharusnya di antara adab seorang majikan kalau bisa enggak ngebeda-bedain antara makanan majikan sama pembantu. Jangan dibedain. Sebagaimana Nabi Musa enggak ngebedain makanan yang beliau makan dengan makanan asistennya Yusha bin Nun. Apa yang Nabi Musa makan itu juga yang dimakan sama asistennya Yusha bin Nun alaihi wassalam. Maka ketika mereka pas mau makan, Yusha bin Nun baru ingat, oh iya, ikannya tadi udah lompat, udah keluar. Maka Yusha bin Nun mengatakan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di ayat yang berikutnya, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya yaitu Yusha bin Nun menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi kan mereka berdua istirahat ya untuk tidur. Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan gak ada yang bikin aku lupa kecuali setan. Dan ikan itu ngambil jalan ke laut dengan cara yang aneh, dengan cara yang gak wajar. Para ulama menjelaskan, Yusha bin Nun Allah Subhanahu wa taala takdirkan lupa. Dan gak nyalahin siapa-siapa, menyalahkan setan. Karena setan ini emang kerjaannya bikin manusia lalai. Termasuk setan bisa bikin manusia lupa terhadap tujuan intinya, tujuan utamanya. Tujuan utama kita hidup adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Maka gimana caranya setan bikin kita melenceng dari tujuan utama hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Dan dalam hal ini setan juga bikin Nabi Musa dan Yusha bin Nun lupa terhadap tujuan utama mereka. Sebagian ulama juga menyebutkan Yusha bin Nun kenapa bisa lupa? Harusnya nggak lupa. Kenapa? Karena tadi kita bilang sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan ini ngambil jalan di laut dengan cara yang aneh. Allah sendiri yang bilang, ajaba, aneh, ajib, enggak normal, enggak kayak biasanya. Namanya ikan kalau udah mati ya mati. Ini gimana ikan yang udah mati tiba-tiba bisa hidup lagi, kemudian dia loncat ke laut, bekas jalannya itu ikan jadi air yang membeku. Ini kan ajaba, aneh. Harusnya Yusha bin Nun dengan kejadian yang aneh tersebut gak lupa. Masa sih ada kejadian yang kayak gitu dilupakan begitu aja? Sebagian ulama menyebutkan karena saking banyaknya mukjizat Nabi Musa, jadi hal-hal yang aneh yang dilihat oleh Yusha bin Nun itu jadi udah gak aneh lagi. Jadi biasa, saking seringnya ngelihat mukjizat Nabi Musa. Makanya Yusha bin Nun sampai lupa, oh iya tadi ada kejadian aneh, ikannya kayak begini-begini. Maka di ayat berikutnya Nabi Musa yang sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi maqasasa. Kata Nabi Musa, itu tempat yang kita pengen, ayo balik lagi ke sana. Maka setelah itu Nabi Musa dan Yusha bin Nun balik lagi ke tempat batu tadi.
di tempat di mana ikan itu pergi, ikan itu menghilang. Akhirnya ketika mereka berdua balik lagi ke sana, Nabi Musa coba ngikutin alurnya ikan yang tadi itu, jalannya kemana. Ternyata ketemu sama seseorang yang berselimutkan pakaian. Kemudian Nabi Musa mengatakan Assalamualaikum, mengucapkan salam. Kemudian Nabi Khidir menjawab Waalaikumsalam, tapi kaget. Kok ini siapa bilang Assalamualaikum? Karena Nabi Khidir tahu di antara kaumnya ketika itu nggak ada yang kenal istilah salam, nggak ada yang kenal Assalamualaikum. Ini sesuatu yang aneh, ini siapa nih? Tiba-tiba datang, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya, kemudian ngucapin salam, Assalamualaikum. Kemudian Nabi Musa memperkenalkan dirinya, saya Musa. Kemudian Nabi Khidir menjawab, Musa, nabinya Bani Israel. Iya, Musa, nabinya Bani Israel. Di sini juga bentuk ketawaduannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak soal-soal, saya bilang, saya Nabi Musa nih. Saya nabinya Bani Israel, langsung ngendarin diri saya seorang nabi. Dan saya nabi lebih afdol daripada ente gitu. Lebih afdol daripada enggak. Nabi Musa memperkenalkan diri, saya Musa. Makanya terkadang nggak setiap yang hak, nggak setiap yang real itu harus dikatakan. Makanya para ulama mengatakan likulli maqamin maqal walaysa kullu haqqin yuqal. Setiap tempat ada perkataan yang cocok dikatakan di tempat itu, dan nggak semua yang hak harus dikatakan. Misalkan kita punya teman kulitnya hitam banget, kita panggil dia si keling atau si ireng, ireng sini. Pas ditegur, nanti ngapain ngejek dia si ireng si keling? Terus kita bilang, ya emang ireng kan, emang keling, ana nggak fitnah, ana ngomong hak nyata, ana nggak bohong, ini nggak batil, ini ya nggak gitu juga ya. Nggak setiap yang hak harus dikatakan. Nabi Musa yang hak adalah beliau seorang nabi yang lebih afdol daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa nggak langsung bilang, saya Nabi Musa, saya lebih afdol daripada ente. Enggak. Nabi Musa dengan tawadunya salam, kemudian memperkenalkan dirinya, saya Musa. Maka Nabi Khidir yang bertanya, oh Musa nabinya Bani Israel? Iya, saya Musa nabinya Bani Israel. Maka disinilah mulai perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Qala lahu Musa, "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Nabi Musa izin sama Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, boleh enggak saya nuntut ilmu sama panjenengan? Boleh enggak nuntut ilmu sama engkau? Enggak dengan sombongnya karena ngerasa derajatnya lebih tinggi bilang, oh ente yang namanya Khidir, ana dapat perintah dari Allah suruh belajar sama ente, ajarin ana dong. Enggak. Minta izin, boleh enggak saya belajar sama engkau? Ini diantara adab seorang penuntut ilmu, ya, enggak kurang ajar sama ustadznya atau sama gurunya, siapapun itu. Dan juga kita nuntut ilmu sama siapapun ya, terkadang dengan orang yang lebih muda daripada kita, terkadang kita nuntut ilmu dari orang yang derajat mungkin ekonominya di bawah kita, derajat keilmuannya mungkin di bawah kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang meragukan keilmuan Umar bin Khattab? Tapi Umar bin Khattab terkadang ada beberapa ilmu yang luput daripada beliau. Makanya kalau beliau setiap harinya gak bisa setiap hari ikut duduk kajian sama Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Beliau minta seorang sahabat yang lain untuk duduk di majelis ilmu, Umar cari nafkah. Besoknya Umar yang duduk di majelis ilmu, temannya yang cari nafkah. Habis itu pas Umar gak datang, ketemu sama temannya, kemarin kajiannya apa aja, dapat ilmu apa aja dari Nabi SAW. Oh ini. Dan jelas sahabatnya Umar ini kedudukannya di bawah Umar. Tapi Umar gak malu nuntut ilmu sama dia. Maka ini adalah bentuk ketawaduan, terkadang kita menuntut ilmu kepada orang yang derajatnya di bawah kita. Sudah. Baik, kita stop dulu untuk azan Isya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi setelah salat Isya. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik ikhwah wa akhwat fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Ini agak jauh, boleh agak merapat dulu sedikit dan santai ya, kalau misalkan mau sambil makan, minum, gak jadi masalah. Tadi terakhir kita ceritakan awal mula pertemuan dari Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi wassalam. Setelah mereka berdua ketemu, di antara adabnya Nabi Musa meminta izin dulu kepada Nabi Khidir untuk belajar kepada beliau. Kemudian Nabi Khidir dalam riwayat Bukhari menyebutkan, wahai Musa, apa nggak cukup? Engkau sudah Allah Subhanahu wa taala kasih Taurat, engkau Allah Subhanahu wa taala juga turunkan kepadamu wahyu. Masa masih mau belajar sama anak? Karena Nabi Khidir tahu bagaimana posisi dan kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa ya punya julukan Kalimullah yang diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia yang mendapatkan kekhususan spesial seperti ini kecuali Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Khidir pun dengan tawadhu'nya beliau mengatakan kepada Nabi Musa, bukankah engkau udah punya Taurat, engkau juga diturunkan wahyu kepadamu, masih mau belajar sama anak? Nabi Musa dengan adabnya lagi mengatakan, boleh enggak saya belajar? Maka Nabi Khidir mengizinkan, tapi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tapi kira-kira gimana? Kalau ikut, kemungkinan kayaknya kamu gak bakal bisa sabar. Ini bukan berarti Nabi Khidir suudzon, enggak. Bukan juga berarti Nabi Khidir gak percaya sama Nabi Musa. Cuman Nabi Khidir tahu karakternya Nabi Musa. Tahu karakternya Nabi Musa. Apa di antara karakter Nabi Musa? Nabi Musa ini, Masya Allah, Tabarakallah, karakternya paling gak bisa diem kalau ngelihat kemungkaran depan matanya beliau. Kalau ada sesuatu yang mungkar, sesuatu yang gak sesuai sama syariat, gak sesuai sama agama, gak sesuai sama perintah Allah, melenceng, itu Nabi Musa tuh punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar yang tinggi. Ini gak benar nih, harus diluruskan. Maka sebagaimana yang kita tahu kisah Nabi Khidir dengan 3 kejadian yang akan dilalui bersama Nabi Musa, ini kejadian yang gak biasa. Yang normalnya secara zahirnya adalah suatu kemungkaran. Maka Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bakal bisa sabar. Dan ini juga bisa kita ambil faedah kalau seorang guru punya firasat kepada muridnya, sesuatu yang dimiliki oleh muridnya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, boleh disampaikan. Kira-kira kamu mampu gak? Kira-kira kamu bisa gak? Maka sebagaimana itu yang dikatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kira-kira kemungkinan kamu gak bakalan bisa sabar. Kemudian itu sebagaimana di ayat yang ke-62 ya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Di ayat yang ke-68 Allah mengatakan, kata Nabi Musa, yaitu dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kemudian di ayat berikutnya Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Insyaallah kamu bakal dapetin aku menjadi orang yang sabar. Ini Nabi Musa menyandangkan sesuatu yang akan terjadi dengan mengatakan insyaallah. Makanya para ulama mengatakan rahimallahu imra'an alima qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dan kemampuan dirinya. Husnuzonnya Nabi Musa terhadap dirinya sendiri dalam arti ketika dikatakan kayak gitu, insya Allah deh saya bisa sabar. Nabi Musa tahu beliau punya sifat kesabaran juga dan gak mungkin orang yang gak sabar jadi seorang nabi, apalagi termasuk Nabi Ulul Azmi. Maka Nabi Musa mengatakan insya Allah saya bisa sabar. Sesuai dengan prediksi Nabi Musa kayaknya bisa sabar. Tapi belum tentu beliau bisa sabar, makanya beliau mengatakan insya Allah. Dan ini penting ya, terhadap sesuatu yang akan terjadi kita selalu sandangkan perkataan insya Allah. Karena walaupun kita melihat kira-kira kita mampu,
atau kira-kira hal yang akan terjadi kita bisa melaluinya, tapi belum tentu. Makanya penting menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian Nabi Khidir mempersyaratkan qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke. Boleh ikut tapi dengan syarat. Syaratnya jangan banyak tanya sampai saya ceritain apa yang akan terjadi. Pokoknya nggak boleh nanya, udah ikut aja, diem aja, ikut bareng aja. Dan ini penting ya, dalam masalah akad. Al-muslimun ala syurutihim, kata Nabi SAW, seorang muslim dengan muslim yang lain sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian, kesepakatan kalian. Makanya kalau misalkan contoh kita mau kerjasama, buka bisnis bareng sama teman kita. Deal-dealannya dari awal, jangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah apalagi masalah duit, masalah harta bisa ricuh. Bisa bikin bubar persahabatan. Dari awal misalkan deal-dealan, oke, saya ngasih modal, kamu yang ngerjain 60-40 ya. Oke, sepakat ya, sepakat. Jangan tengah-tengah jalan, ini kayaknya keuntungannya gede. Terus tiba-tiba bilang, enggak, 80-20 deh. Nggak bisa. Namanya kesepakatan di awal. Ini juga ada kesepakatan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kesepakatan di awal nggak boleh nanya. Oke, deal. Setuju. Sepakat. Maka mereka berjalan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Maka mereka berdua mulai berjalan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-71 ini penggunaan bahasa Arab fantalaqa, mereka berdua berjalan. Padahal kalau mau kita flashback, lihat ke belakangnya, kan bukan cuma mereka berdua, bukan hanya Nabi Musa dan Nabi Khidir, tapi ada siapa? Ada Yusha bin Nun, asistennya Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-71 ini mengatakan, maka mereka berdua berjalan. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Yusha bin Nun akhirnya pulang lagi ke Bani Israel. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Yusha bin Nun nunggu di tempat ketemunya Nabi Khidir, tempat batu tadi, yang tempat ikan loncat tadi. Pendapat yang ketiga mengatakan Yusha bin Nun ikut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka berdua biar kita fokus kepada ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Sekarang Allah Subhanahu wa taala lagi mau menceritakan dua orang ini. Selesai ceritanya Yusha bin Nun. Walaupun Yusha bin Nun ikut, tapi enggak Allah sebutkan maksudnya mereka berjalan bareng-bareng. Ini diantara tafsiran para ulama. Biar kita fokus di ayat yang berikut ini, kisah tentang dua orang ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selesai kisahnya Nabi Musa sama Yusha bin Nun di sini. Maka mereka berdua berjalan, kemudian mereka mau naik kapal. Pas mau naik kapal, ya, tafsiran dari ayat ini kali lagi ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Pas mereka mau naik kapal, Nabi Khidir minta izin, boleh nggak kita ikut naik kapal ini? Penduduknya, yang orang-orang yang punya kapal di situ, bilang ya boleh, kita kenal ini orang soleh, orang alim. Jadi penduduk atau orang yang punya kapal ini kenal sama Nabi Khidir. Nabi Khidir dikenal orang alim, orang yang soleh. Masa sih seorang alim, seorang yang soleh mau ikut nggak kita kasih? Boleh. Akhirnya dikasih tumpangan gratis. Dikasih tumpangan untuk naik kapal tadi gratis, nggak dipungut biaya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Akan tapi tengah jalan tiba-tiba Nabi Khidir bikin kapalnya berlobang. Bikin kapalnya yang tadinya bagus, yang tadinya nggak ada masalah, kapalnya dilobangin, dirusak sama Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa tadi sifat aslinya bukan tukang protes, bukan nggak sabaran, tapi nggak bisa ngelihat kemungkaran. Nabi Musa ngerasa ini Nabi Khidir ngapain? Air susu dibalas air tuba, dikasih tumpangan gratis, nggak usah bayar. Karena diketahui ini orang soleh, diakui kedudukannya sebagai orang soleh, sebagai orang alim, habis itu bukannya berterima kasih, malah dirusak kapalnya. Ini kan seolah-olah zahirnya air susu dibalas sama air tuba. Maka Nabi Musa nggak bisa ngelihat kemungkaran kayak gini. Kok ini orang udah baik malah dirusak? Makanya Nabi Musa protes, nanya. Di sini Nabi Musa mengatakan, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ini ngapain dibolongin kapalnya? Mau bikin orang-orang di kapal ini tenggelam? Makanya Nabi Musa protes. Akhirnya Nabi Khidir bilang,
Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan. Udah ana bilang dari awal, antum enggak bakal bisa sabar bareng sama ana. Kemudian Nabi Musa mengatakan qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usri. Ya udah. Jangan salahin saya dong. Minta maaf. Iya namanya juga baru banget awal jalan, lupa, enggak ingat sama kesepakatan sama yang tadi udah kita deal-dealan tadi. Ya udah ana minta maaf. Habis ini insya Allah sabar. Ana enggak bakal banyak nanya lagi. Maaf. Oke, minta uzur. Ini juga diantara adab Nabi Musa dan beliau sekelas Nabi pun manusia. Bisa lupa, bisa nggak ingat dengan perjanjian, namanya juga manusia. Tapi begitu ditegur langsung minta maaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-74, "Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdua berjalan lagi. Sampai ketemu anak kecil, akhirnya anak kecil ini dibunuh sama Nabi Khidir. Disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi, anak kecil ini lagi main sama teman-temannya. Lagi main sama teman-temannya, anak kecil ini laki-laki ganteng. Anaknya ganteng, masih kecil, lucu, gemesin gitu kan. Pasti disayang banget sama orang tuanya. Tiba-tiba Nabi Khidir datang, nemuin anak-anak yang lagi main ini, anak kecil yang ganteng, yang lucu, yang gemesin tadi, dipegang kepalanya. Makanya masih kecil, anak kecil belum balik masih wajar lari-lari main sama temennya. Tiba-tiba anak kecil yang nggak salah apa-apa dibunuh. Makanya di sini bilang, "Qul aqatalta nafsan zakiyah." Kamu bunuh jiwa yang suci yang nggak punya salah apa-apa, masih kecil. Bighairi nafsin. Maksudnya anak kecil ini juga bukan pernah ngebunuh orang terus harus dikisos. Karena dalam syariat Nabi Musa, syariat Bani Israel juga ada namanya syariat kisos. Orang yang bunuh ya dibunuh lagi. Orang yang misalkan motong tangan orang ya dipotong lagi. Orang yang bikin kuping orang sampai putus ya diputusin lagi kupingnya. Ini ada di syariat Nabi Musa, juga ada di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit faedah, ini di antara bentuk penjagaan syariat. Syariat itu benar-benar ngejaga kehormatan seorang muslim. Makanya ada syariat kisos. Yang bunuh ya dibunuh lagi. Yang ngelukain orang ya dilukain lagi. Sampai para ulama fikih ngebagi tubuh kita kurang lebih jadi 10 bagian. Kalau misalkan kulit lecet, lagi berantem, misalkan ada 2 orang berantem, tiba-tiba yang satunya bikin tangan temennya lecet. Ini secara fikih 4 mazhab kalau dibawa ke pengadilan ini bisa ada hukumannya. Gimana kalau misalkan sampai kelihatan kulit, kemudian kelihatan daging, kelihatan tulang. Ini ada penjelasannya 4 mazhab gimana hukuman atau apa yang harus dibayar misalkan oleh si tersangka. Gimana kalau ngebunuh orang? Maka ketika ada yang ngebunuh ya dibunuh lagi. Maka Nabi Musa di sini mengatakan qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Kok bisa ngebunuh anak yang suci ini nggak salah apa-apa dan dia juga nggak pernah ngebunuh orang. Nggak harusnya dikisos. Nggak mungkin anak kecil gini ngebunuh orang. Laqad ji'ta syai'an nukra. Di sini Nabi Musa mengatakan kamu udah buat sesuatu yang mungkar. Di ayat yang sebelumnya pas ngelihat kapal tadi dibolongin, Nabi Musa bilang di ayat yang ke-71, laqad ji'ta syai'an imra. Kamu udah bikin sesuatu yang besar. Ini orang baik malah dibalas dengan keburukan. Ketika ngelihat anak kecil dibunuh, protesnya Nabi Musa mengatakan, kamu udah bikin satu kemungkaran, ini bukan hal yang wajar, ini mungkar, pasti mungkar. Gimana bunuh anak kecil yang gak salah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan tadi udah bilang, antum gak bakalan bisa sabar. Akhirnya Nabi Musa karena udah malu, udah 2 kali bikin kesalahan, menyelisihi kesepakatan di awal, nggak boleh banyak nanya. Karena udah tadi minta uzur, sekarang buat kesalahan lagi, minta uzur lagi. Maka Nabi Musa bikin kesepakatan mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni, qad balagta min ladunni udhra. Ya udah, gini aja deh. Kalau anak nanya sekali lagi, ya udah, anak nggak minta uzur lagi. Udah, kita udahan aja. Dalam arti, udah saya nggak bakal ngikutin antum lagi. Maka mereka berdua berjalan.
Allah mengatakan fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw yudayyifuhuma fa wajada fiha jidara yuridu an qadha fa qama qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra. Akhirnya mereka berjalan menuju satu kampung. Di kampung ini mereka Allah Subhanahu wa taala takdirkan lapar. Bahkan mereka ngerasa kepanasan, mau berteduh. Minta izin sama yang ada di kampung tersebut untuk numpang neduh, untuk minta makan nggak dikasih. Dan bukan 1-2 orang nggak ngasih, sekampung nggak ngasih. Makanya sebagian ulama ahli tafsir sampai mengatakan Nabi Musa sama Nabi Khidir ini minta ke semua orang yang di kampung. Sekampung penuh dimintain tolong, boleh nggak ikut neduh, boleh nggak minta makan. Karena mereka namanya musafir, kehabisan bekal, kelaparan, wajar. Sekampung pelit, pelitnya ini udah ijma, udah kesepakatan orang kampung ini sekampung nggak ada yang baik sama sekali. Mau ngasih mereka makan, mau ngasih mereka tempat untuk neduh. Tiba-tiba Nabi Khidir sama Nabi Musa ngeliat ada bangunan yang udah miring, udah mau roboh. Kemudian Nabi Khidir ngebenerin bangunan tersebut, perbaiki lagi, jadi bagus lagi, jadi benar lagi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra. Kalau mau minta upah. Ibaratnya ini sekampung pelit, gak mau baik sama kita, kita udah minta baik-baik, gak usahlah makan, ibaratnya cuma neduh doang, apa sih ruginya? Depan rumahnya dipakai buat berteduh ibaratnya, gak ada ruginya, gak mau ngasih sama sekali. Sekarang di kampung ini ada rumah yang roboh, malah dibenerin, malah dibagusin, gratis lagi. Ya kalau mau minta upah lah, sebagaimana mereka pelit, ya kita juga bukan mau pelit, tapi wajar ketika kita ngebenerin sesuatu, kita punya jasa, ada tenaga yang kita keluarkan, kita minta upahnya. Kenapa Nabi Musa protes kayak gitu? Karena kejadian di awal juga udah aneh. Bagian orang yang ngasih tumpangan kapal gratis, kapalnya malah dirusakin. Air susu dibalas sama air tuba. Yang ini sebaliknya, kok air tuba malah dibalas dengan air susu? Udah gak mau baik sama mereka berdua, gak mau ngasih tempat neduh, gak mau ngasih makan. Akhirnya malah dibenerin rumah yang roboh di kampung itu. Maka Nabi Musa protes, kalau mau minta upah aja. Dengan upah tadi kita bisa beli makan dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ya udah. Sekarang sebagaimana tadi deal-dealan terakhir, kalau protes lagi udah kita pisah. Sekarang saya bakal ngasih tahu hal-hal yang tadi kejadian lewat depan kita. Dan Nabi Musa menepati janjinya, nggak bilang enggak deh, udah kasih ada kesempatan sekali lagi, ya udah deal-dealan dari awal, udah bikin kesalahan sampai 3 kali, bahkan yang tadi setelah selesai yang kedua sebelum yang ketiga bilang punya kesepakatan lagi kan, kalau udah sekali lagi udah nggak usah dikasih uzur. Akhirnya Nabi Khidir menceritakan kisahnya. Makanya dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku berharap kalau aja Musa mau sabar sedikit aja, makin banyak kisah yang bisa kita dengar dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini kan tadi ada 3 kejadian. Ibaratnya kalau Nabi Musa nggak nanya, banyak mungkin bisa 4 kejadian, 5, 6, 10 atau berapa. Makin banyak faedah yang bisa kita ambil. Makanya Nabi SAW, Nabi Muhammad mengatakan kalau aja Musa mau sabar dikit, mungkin banyak faedah yang bisa kita ambil. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan kenapa sih alasan-alasan yang hal-hal aneh tadi terjadi. Maka Nabi Khidir mengatakan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusla. Tentang masalah perahu tadi, sebenarnya di sana itu ada raja yang zalim, raja yang jahat, yang ngambil perahu yang bagus-bagus. Kalau perahunya jelek, perahunya kelihatan bolong, perahunya kelihatan gak menarik, ini sama raja perahunya didiemin aja. Gak bakal apa-apain. Tapi kalau perahunya bagus, perahunya nggak ada cacatnya, nggak ada bolongnya, ini sama raja bakal diambil. Makanya saya bolongin itu kapal, biar nanti ketika raja atau pengawalnya lewat, ngelihat kapal ini, oh kapalnya jelek, udahlah nggak usah diambil. Maka ngebolongin kapal di sini nggak sampai mereka tenggelam, karena nggak mungkin Nabi Khidir sama Nabi Khidir mau mencelakakan dirinya sendiri dan semua orang. Akan tapi Nabi Khidir di sini mengambil satu keputusan, yaitu madorot yang lebih sedikit. Terkadang kita seorang muslim
dapetin 2 madorot, dua-duanya madorot. Tapi mau nggak bisa dua-duanya dihindarin, harus ada yang diambil salah satu. Maka pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di sini juga salah satunya adalah kalau ada 2 madorot, dua-duanya besar, dipilih kira-kira mana madorot yang paling kecil, itu yang kita ambil. Begitu juga sebaliknya, ada 2 maslahat, dua-duanya besar. Bisa diambil dua-duanya, alhamdulillah. Gak bisa, ya salah satu. Contoh, misal, antara azan dan iqomah. Hanya ada waktu, di jamnya kelihatan 1 menit lagi. Kira-kira kita misalkan pengen sholat tahiyatul masjid, keburu gak 1 menit? Gak keburu. Kita mau baca Quran, keburu gak? Keburu lah ya, dapat lumayan misalkan setengah halaman atau seperempat halaman, 3 ayat, 2 ayat dapat mungkin 1 menit. Kita mau doa 1 menit, dapat nggak? Dapat juga. Tapi ini kan semuanya maslahat. Doa, kemudian juga baca Al-Quran, dua-duanya maslahat. Tapi kalau waktunya mepet antara azan dan iqamah, mana yang lebih afdol? Baca Quran atau doa? Doa. Kenapa? Karena doa di antara azan dan iqamah termasuk waktu mustajab. Baca Qurannya nanti bisa beres sholat. Ini kan ada 2 maslahat, dua-duanya maslahat. Tapi kita harus milih salah satu. Yang mana maslahat yang paling besar. Kemudian juga madorot. Contoh dalam masalah sholat. Sof yang lebih depan, sof awal bagus nggak? Bagus, jelas. Tapi misal, mohon maaf, misal di soft awal, di sampingnya kita tahu punya teman, kita nggak ngegibahin dia, kita nggak jemputin aibnya dia, tapi kita tahu, mohon maaf, badannya bau banget misalnya. Kalau kita sholat di samping dia, kita nggak khusyuk, bau banget. Lebih penting mana? Sholat khusyuk apa sholat di soft awal? Sholat khusyuk. Biarin kita di soft 2 tapi khusyuk daripada di soft awal tapi nggak khusyuk. Terkadang namanya hidup pilihan, nggak bisa. Ya pengennya mah sholat awal khusyuk, soft awal khusyuk, tapi nggak bisa. Ini harus milih. Ketika harus memilih, maka pilih salah satu. Ya udah deh, madorotnya ini lebih kecil. Soft 2 nggak seafdol soft 1, tapi kehusyuan lebih tinggi derajatnya daripada soft awal. Maka kita tetap di soft 2. Contoh. Maka ini juga Nabi Khidir ngelihat ada maslahat, ngebolongin perahunya jadi agak jelek, itu madorot. Tapi lebih besar lagi madorotnya kalau sampai perahunya diambil sama raja. Maka diambil madorot yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya, wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak kecil ini, 2 orang tuanya, bapak ibunya orang mukmin. Orang yang beriman. Akan tapi dikhawatirkan anak kecil ini ke depannya bakal bikin orang tuanya kufur. Saking apa? Saking anaknya tadi secara fisik aja udah lucu, ganteng, mesin. Saking sayangnya si orang tua sama anak ini, bisa jadi mungkin banget ya. Orang tua bisa kufur gara-gara anak. Bukan anak aja yang kufur gara-gara orang tua. Orang tuanya Islamnya udah bagus, ngajinya udah bagus. Ya bisa jadi anaknya ngikut sama orang tua. Ini kebanyakannya seperti itu. Akan tapi mungkin juga ada satu kasus anaknya yang bikin orang tuanya kebawa. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Orang tuanya tadinya pelaku maksiat. Kok anaknya rajin sholat, rajin ibadah, soleh. Akhirnya orang tuanya kebawa sama anaknya. Mungkin. Juga sebaliknya, orang tuanya tadinya orang soleh. Tapi saking sayangnya sama anaknya mau apa-apa dikasih. Anaknya mau apa-apa didiemin. Anaknya minta ini, minta itu, tanpa dipertimbangkan dikasih. Akhirnya saking sayangnya anaknya kufur, bawa orang tuanya ikut-ikutan kufur. Waliyadzubillah. Makanya Nabi Khidir ketika itu dikasih ilmu ghaib sebagiannya sama Allah, nggak semua ilmu ghaib ya. Nabi SAW sendiri juga nggak tahu semua ilmu ghaib, hanya sebagian ilmu ghaib. Contoh, Nabi SAW pernah datang satu hari tamu. Pas datang tamu, Nabi SAW nanya, nyuruh salah seorang dari sahabatnya, coba dicek rumah istri-istri saya, ada makanan nggak? Akhirnya dicek satu persatu, ada makanan nggak, ada makanan nggak, ada makanan nggak, ada makanan. Kalau Nabi SAW tahu ilmu gaib, cukup tunggu sebentar. Oh iya, di rumah istri saya nggak ada makanan? Enggak. Nabi SAW nggak tahu ilmu gaib, tahu sebagian yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, tapi nggak semuanya. Makanya nyuruh sahabat coba dicek di rumah istri.
Oh nggak ada makanan. Akhirnya sahabat yang lain tanya siapa yang punya makanan, ada satu yang bilang saya akan menjamunya. Akhirnya dijamu, ternyata makanan itu yang cuman ada buat dia, istrinya sama anaknya. Dan akhirnya lilinnya dimatiin, malam-malam istri sama suaminya pura-pura makan, tamunya yang makan, anaknya ditidurin. Ma'ruf kisahnya ya. Sama-sama sering kita dengar hadis ini. Tapi yang kita pengen ambil faedah tadi di awal adalah Nabi SAW nggak tahu semua ilmu gaib. Begitu juga Nabi Khidir nggak tahu semua ilmu gaib. Tapi ada sebagian ilmu gaib yang Allah kasih. Di antaranya dikasih tahu ini anak kalau hidup sampai dewasa, anak ini bakal jadi orang kafir dan bikin orang tuanya dua-duanya kafir. Maka dibunuh aja. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sembarangan bunuh. Karena nantinya Allah Subhanahu Wa Taala kasih dua orang tuanya ini akhirnya punya anak lagi, anaknya soleh. Terkadang kata para ulama, faedah dari ayat yang ini, kita dapat satu musibah, zohirnya berat. Ini anak lucu, ganteng, gemesin, tiba-tiba meninggal. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala punya hikmah di balik itu. Allah ganti dengan anak yang jauh lebih soleh, dan madorot dari anak ini Allah Subhanahu Wa Taala bikin hilang. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun masalah tembok tadi, ini sebenarnya punya dua orang anak yatim. Dan dua orang anak yatim ini orang tuanya orang tua yang soleh. Ternyata kalau kita cek dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lainnya, yang soleh bukan bapak ibunya, tapi kakek buyutnya yang nomor 7. Jadi makanya sering ada istilah 7 turunan. Ini kata para ulama, kalau kita jadi orang soleh, secara tidak langsung ataupun langsung, insya Allah Allah akan jaga anak keturunan kita sampai keturunan ke-7. Keturunan 8-nya gimana? Nggak jadi jaminan. Kalau keturunan 8 yang pengen jadi jaminan, jadi anak yang soleh juga ya, kita didik anak kita jadi anak soleh. Kalau dianya jadi orang soleh terus, keturunan ke-8, ke-9 dan seterusnya. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang soleh dan keturunannya. Makanya pernah salah seorang tabi'in, yaitu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, sholatnya lama, baca Qur'annya rajin. Ditanya kenapa? Saya berharap dengan kesolehan saya, dengan ibadah saya, Allah jaga saya sama anak-anak saya. Makanya kalau kita ibadah, itu penjagaan Allah bukan buat kita doang. Anak kita juga insya Allah Allah jaga karena ibadah kita. Makanya ini bentuk keistimewaan, keutamaan orang soleh. Yang soleh sampai Allah jaga anak keturunannya lewat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Bahkan hartanya juga Allah Subhanahu Wa Taala jaga karena kesolehan kakek buyutnya yang nomor 7. Bukan bapaknya langsung. Maka faedah dari orang soleh juga sama ya, sebagaimana didoakan oleh semua kaum muslimin dalam sholatnya. Kalau kita sholat, kan secara nggak langsung kita doain orang soleh. Assalamualaikum wa ala, pas lagi tahiyat, wa ala ibadillahi sholihin. Semoga Allah kasih keselamatan untuk kami dan juga orang-orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, tanpa kita minta, kita didoain sama semua orang muslim di dunia. Maka mereka doain kita assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berarti kita didoakan sama keselamatan oleh semua orang. Catatannya tadi harus jadi orang soleh. Kemudian Nabi Khidir menutup kisahnya dengan Nabi Musa dengan mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Dan aku lakukan hal ini bukan karena kemauanku, tapi murni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin seorang Nabi tiba-tiba bunuh orang, tiba-tiba merusakin kapal dan lain sebagainya, kecuali atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tutup kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dengan mengatakan, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan inilah takwil atau penjelasan dari hal yang kamu belum bisa sabar. Sebelum kita tutup, sedikit faedah di sini di ayat yang ke-82 dan ayat yang ke-78. Di ayat yang ke-78 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan kita. Habis Nabi Musa sama Nabi Khidir, Nabi Musa melanggar kesepakatan yang ketiga tadi, yang beres dibangun tembok tadi. Nabi Khidir mengatakan, saunabbiuka bita'wili ma lam
tastati alaihi sabra. Saya bakal ngasih tahu ke kamu hal yang kamu belum bisa sabar. Dalam bahasa Arab di sini perhatikan Allah mengatakan tastati. Di ayat yang ke-82 Allah mengatakan malam tasti. Ya. Tastati sama tasti artinya sama. Bisa, artinya bisa. Malam tastati alaihi sabra. Ini kamu belum bisa sabar. Di ayat yang ke-78. Di ayat yang ke-82 sama. Artinya kamu belum bisa sabar. Tapi beda, yang satu Allah bilang tastati, yang satu bilang tasti. Ini sekali lagi mukjizatnya Al-Quran. Gak mungkin Al-Quran ini dikarang sama manusia. Murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sama-sama bisa. Tapi kok hurufnya beda. Makanya Al-Quran, kita penting ya belajar tahsin, belajar tajwid. Satu huruf, satu harokat salah, artinya salah. Contoh misalkan dalam Al-Quran ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut sama Allah cumanlah ulama. Yakhsyallaha pakai fathah. Yang takut ulama'u pakai dhammah. Artinya ulama takut sama Allah. Tapi kalau kita balik innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a, padahal cuman kebalik dhammah sama fathahnya aja. Artinya beda. Yang takut sama ulama adalah Allah. Allah takut sama ulama. Ini kan nggak benar. Makanya penting kita belajar panjang pendeknya bacaan. Kemudian yang berikutnya, yang tadi tastati sama tasti itu adalah maksudnya, coba kalau kita ngomong tasti sama tastati, kira-kira lebih enteng yang mana? Tasti kan? Tasti lebih simpel. Ketika kita ngomong tastati kayak lidah ini lebih ribet ngomongnya. Maka kata para ulama di antara mukjizat ayat Al-Quran ini, ketika Nabi Musa belum tahu ilmunya, maka tastati kayak berat. Diucapinnya juga berat, tastati. Begitu selesai dikasih tahu ini loh, alasannya ini. Maka Allah katakan tasti. Maka begitu penasarannya hilang, maka ringan. Sampai huruf aja ada faedahnya. Oh, kenapa Allah pakai tasti? Kenapa Allah tasti? Contoh, dalam Al-Quran di surat Yusuf ada hukum tajwid, kita bacanya ayat yang la ta'manna, ya kan? Tulisannya la ta'manuna, tapi kita bacanya la ta'manna, tapi pas ngomong nunnya mulutnya harus monyong. Agak monyong dikit, la ta'manna. Itu ternyata di antara tafsir para ulama faedah dari ayat ini, yaitu ketika itu kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf lagi bohong. Namanya orang bohong itu nggak mungkin ngomong lancar, pasti dredeg, dia pasti gemeter. Makanya dia bilang nggak mungkin bisa ngomong la ta'manuna, dia kayak la ta'manna, berat sampai segitunya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Majreha, ayat ini menyebutkan tentang yang majreha satu-satunya kalau dalam qiraat Hafiz ya yang kita baca. Kenapa bacanya majreha bukan majroha? Di Al-Quran baca yang kita biasa baca di Indonesia, yang ini ayat ini doang majreha. Karena ayat ini menceritakan tentang kapal yang berjalan di gelombang di atas laut. Namanya gelombang itu pasti miring. Makanya hukum tajwidnya disebut imalah, rada miring. Makanya bacanya nggak majroha, majreha. Dan banyak kalau mau kita tadaburi ayat Al-Quran, kenapa misalkan Nabi Yusuf pas dikejar-kejar sama Zulaiha, bisa aja Allah mengatakan wa ugliqatil abwab. Tapi Allah mengatakan wa gulliqatil abwab. Artinya sama-sama ditutup, tapi kenapa Allah pakai wa gulliqo nggak pakai ugliqo? Sinonim ini dua-duanya sama. Allah pakai kata-kata gulliqo karena artinya pintunya udah ditutup rapat dan pintunya banyak. Segitunya. Mukjizat bahasa Arab dalam Al-Quran beda tasydid, beda harokat, jauh maknanya. Ini sekali lagi bukti mukjizat Al-Quran seperti contoh dalam surat Al-Kahfi ini, malam tasti sama malam tastati alaihi sabra. Kurang lebih itu yang bisa kita ambil pada pelajaran malam hari ini. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jika ada pertanyaan, ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat? Baik kertas ataupun langsung. Kalau nggak ada pertanyaan, kita closing aja. Baik.
tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dan kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mohon maaf sebelumnya agak ngebut kajiannya karena kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir ini sebenarnya nggak mungkin dalam satu kali pertemuan aslinya. Kalau kita mau korek-korek lagi secara lebih dalam lagi, lebih detail lagi dari tafsir-tafsir yang lain, dari kitab-kitab hadis yang lain, butuh beberapa kali pertemuan. Karena ini hanya satu pertemuan, maka kita ambil yang poin-poin intinya aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentunya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir majelis ilmu ini kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, ridho terhadap duduknya kita di majelis ilmu ini sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebab masuknya kita ke dalam surga Firdausnya. Karena kita nggak tahu amal soleh mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Firdaus. Bisa jadi karena 1 jam lebih ini kita duduk di majelis ilmu ini ikhlas karena Allah, Allah ridho dan ini jadi sebab masuk surganya kita. Belum tentu masuk surganya kita karena sedekahnya kita, karena ibadahnya kita, karena sholatnya kita. Bisa jadi karena majelis ilmu, bisa jadi karena sedekah dan yang lain sebagainya. Maka pentingnya kita mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Dan akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.